PDIP mengatakan refleksi atas kerja Anies Baswedan menjabat gubernur selama 5 tahun. PDIP juga merinci janji-janji kampanye tertentu yang ditepati atau tidak ditepati. Ia mengatakan, PDIP juga telah mempersilakan para pengamat untuk menyampaikan pandangannya. Berikut adalah rincian 23 janji kampanye Anies Baswedan yang diungkap PDIP, mencapai tujuan. 1. Perluas manfaat KJP ke KJP Plus untuk kelompok belajar A, B, C, madrasah, asrama islami. Tercapai, KPJ Plus mencakup lulusan sekolah dan dapat digunakan untuk program berburu paket, tapi bukan sekolah Islam atau sekolah di bawah Kementerian Agama. 2. Menjaga harga kebutuhan pangan di Jakarta dengan pengendalian inflasi. Tercapai, inflasi relatif sebesar 2,4% selama periode 2018 hingga 2021. 3. Integrasi lalu lintas di DKI Jakarta. Tercapai, Anies mengkonsolidasikan lalu lintas di Jakarta seharga Jaklingko, namun mengorbankan layanan, khususnya Transjakarta sehingga menyebabkan kemacetan penumpang di Terminal Transjakarta. 4. Berbagai acara kesenian Jakarta digelar sepanjang tahun. Pemerintah provinsi telah menyelenggarakan festival seni secara rutin sejak 2018. 5. Meningkatkan hibah untuk lembaga keagamaan dan Oman. 352 miliar rupiah dialokasikan untuk 131 organisasi keagamaan dan tempat ibadah pada tahun 2022. Tidak mencapai tujuan. 6. Memperluas manfaat KJS untuk KS Plus dan menambah manfaat bagi guru Quran, guru sekolah minggu, pengasuh rumah, misionaris, penginjil dan pemuka agama. Realisasi, KJS guru ngaji atau guru sekolah minggu sebatas janji kampanye. 7. Terbuka untuk 200.000 pengusaha baru dalam 5 tahun, OKOC. Realisasi, hanya 6.000 jakpreneur, OKOC, yang menerima pendanaan, atau 3% dari total 331.876 calon wirausaha yang terdaftar di jakpreneur. 8. Mengurangi pengangguran di Jakarta melalui pendidikan vokasi. Realisasi, rata-rata 2012 hingga 2017 adalah 7,51% dan rata-rata 2018 hingga 2021 adalah 7,97%. 9. Hentikan reklamasi lahan di Teluk Jakarta. Realisasi, tahun 2020, Anies memberikan izin reklamasi seluas kurang lebih 150 hektar kepada PT Pembangunan Jaya Ancol untuk perluasan tempat rekreasi di Ancol dan dunia fantasi, Dufan. Pada 2022, Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR yang mengatur agar reklamasi Pulau G menjadi kawasan pemukiman. 10. Membuat pemerintah transparan dengan konsep Smart City. Realisasi, tutup akses ke e-budget sehingga orang tidak dapat memantau PDB-nya hingga unit terkecil. 11. Hentikan kecurangan birokrasi. Realisasi, 152 miliar rupiah korupsi perampasan tanah dengan DP 0 dan penerapan Formula E yang tidak transparan. 12. Melawan banjir, kemacetan lalu lintas dan pembangunan ITF. Realisasi, 0% untuk normalisasi sungai, 0% untuk naturalisasi sungai, 0% untuk pembangunan metro ringan, 0% untuk pembangunan ITF. 13. Memberikan kesempatan berlibur bagi laki-laki yang memiliki istri hamil dan mendirikan layanan pengasuhan anak profesional. Realisasi, hanya ada 3 tempat penitipan anak, TPA, umum di Balai Kota, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, dan Kantor Wali Kota Jakarta Utara. ASN Provinsi DKI Jakarta hanya memberikan cuti hamil, bahkan cuti keluarga pun tidak. 14. Kredit bisnis untuk wanita. Realisasi, program kredit untuk perempuan belum dilaksanakan. 15. Perlindungan perempuan dan anak. Harap diperhatikan, dari 267 shelter yang dijanjikan pada tahun 2022, hanya 4 yang telah dibangun. 16. Realisasi ketimpangan modal. Diketahui, indeks Gini Jakarta pada September 2017 sebesar 0,409 dan pada September 2022 akan menjadi 0,411 yang artinya capital gap semakin melebar. 17. Mengaktifkan komunitas Jakarta dan membangun 175 taman iptek dan taman lainnya. Realisasi, 0% tingkat pembangunan taman sains dalam 5 tahun terakhir. Dari 261 taman yang dijanjikan, baru 100 yang dibangun.
18. Membangun Museum Betawi untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat revitalisasi perfilman nasional melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan yang bekerja secara kreatif di bidang sinematografi dan industri perfilman. Realisasi, tidak ada Museum Budaya Betawi di Taman Benyamin Sueb. 19. Mengurangi tingkat polusi di Jakarta dan meningkatkan kinerja PPSU. Pada Juli 2022, DKI Jakarta menduduki peringkat kedua dunia untuk kualitas udara. 20. Meningkatkan pelayanan penjernihan air di Jakarta. Realisasi, pada tahun 2019, cakupan air minum hanya meningkat sebesar 63,16%, missing target. Pada tahun 2022, target tersebut tidak berubah dan tetap sebesar 64%, spam tidak terjaga sama sekali yaitu 0%. 21. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Jakarta. Realisasi, dalam 2 tahun dari 2019 hingga 2020, Anies baru membangun 1 puskesmas jalan. Terdapat 15 kelurahan di DKI yang belum memiliki puskesmas yaitu Kelurahan Duri Selatan, Jembatan 5, Karanganyar, Tangki, Gambir, Gunung Sahari Selatan, Cikini, Senen, Glodok, Gondangdia, Kebon Kacang, Kemayoran, Cipedak, Karet Semanggi dan Kebayoran Lama Sud. 22. Pembangunan desa susun, desa deret dan apartemen melibatkan pengembang kelas menengah. Realisasi, kontraktor Kampung Susun Bayam adalah PT PP Aquarium Kampung dibangun oleh PT Nusa Construction Engineering. Mereka adalah 2 perusahaan besar, bukan perusahaan menengah. 23. Membangun tempat wisata yang inklusif. Realisasi, tidak ada tempat wisata baru yang dibangun, hanya beberapa unlearnable yang dibangun, terutama di Sudirman Tamrin.